Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen syariah kali ini. Kami akan memaparkan materi tentang fungsi koordinasi dan pengawasan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Yunita Yulianti. Yang kedua ada saya sendiri, Nabila Sasibila. Yang ketiga ada Raihan Mustika. Yang keempat ada Ceriansah. Dan yang terakhir ada Fauzan Ahmad. Baik, sebelum ke penjelasan materi, saya akan menyampaikan beberapa subbab atau materi-materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada materi definisi dan fungsi koordinasi yang akan disampaikan oleh Yunita. Dan materi yang kedua ada bentuk pengawasan yang akan disampaikan oleh saya, Nabilah. Dan yang ketiga ada materi pengawasan dalam konteks universal yang akan disampaikan oleh Raihan Mustika. Dan yang keempat ada materi tahapan pengawasan yang akan disampaikan oleh Ceriansah. Dan yang ke 5 atau yang terakhir ada materi koordinasi dan pengawasan dalam Islam beserta referensi Al-Quran dan Sunnah yang akan disampaikan oleh Fauzan Ahmad. Baik, berikut adalah penjelasan tentang materi fungsi koordinasi dan pengawasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurang lebihnya mengenai definisi dan fungsi koordinasi. Pertama, mengenai definisi koordinasi. Koordinasi merupakan proses mengintegrasikan, memadukan, menyederhanakan pelaksanaan tugas-tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengenai fungsi koordinasi. Koordinasi ini mengarahkan kegiatan seluruh unit dengan tujuan memberikan sumbangan yang maksimal untuk tujuan tertentu. Kegiatan koordinasi ini sangat perlu dilakukan karena hal ini dapat mencapai pertama, terkoordinir, kedua, harmonisasi, ketiga, terarah, keempat, terintegrasi, dan paling terakhir, tersinkronisasi. Karena pada hakikatnya koordinasi ini merupakan langkah-langkah kerja yang sangat ideal di antara mereka yang bekerja di berbagai bagian guna menciptakan hasil yang nyata. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang bentuk pengawasan. Di sini diketahui ada 3 tipe dasar dalam proses kegiatan fungsi pengawasan. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan pendahuluan, yang kedua itu ada pengawasan konkuren, dan yang ketiga itu ada pengawasan umpan balik. Di mana pengawasan pendahuluan ini sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah yang kemungkinan terjadi. Dan yang kedua ini ada pengawasan konkuren, di mana pengawasan ini dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung. Yang ketiga itu ada pengawasan umpan balik, di mana pengawasan ini digunakan untuk mengukur, mengetahui hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pengawasan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu pengawasan yang bersifat top down, yang kedua itu pengawasan yang bersifat bottom up, dan yang ketiga itu pengawasan melekat. Yang pertama pengawasan bersifat top down, di mana pengawasan ini dilakukan dari atasan langsung kepada bawahan. Dan yang kedua itu pengawasan bersifat bottom up. Bottom up ini pengawasannya itu dilakukan dari bawahan kepada atasan. Dan yang ketiga itu pengawasan melekat, di mana pengawasan yang termasuk pada self control. Jadi atasan maupun bawahan senantiasa mengawasi dirinya sendiri. Lalu pengawasan juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada pengawasan dari dalam atau internal control, di mana pengawasan ini dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya. Dan yang kedua itu ada pengawasan dari luar atau external control, di mana pengawasan ini dilakukan oleh pihak luar kepada pihak dalam. Dan yang ketiga itu ada pengawasan sebelum pelaksanaan pekerjaan atau preventive control, di mana pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan itu dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu ada pengawasan setelah pelaksanaan pekerjaan atau repressive control, di mana pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kegiatan. Dan yang kelima itu ada pengawasan mendadak atau disebut dengan sidak, di mana pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Dan selanjutnya itu ada pengawasan melekat atau dinamakan dengan waskat, di mana pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Lalu ada pengawasan langsung atau direct control, di mana pengawasan dilakukan sendiri secara langsung oleh seseorang pimpinan tersebut. Dan yang terakhir itu ada pengawasan tidak langsung atau indirect control, di mana pengawasan jarak jauh. Maksudnya ini
pengawasannya itu dengan laporannya itu secara tertulis. Selanjutnya, di sini ada tahapan-tahapan pengawasan. Adapun langkah-langkah yang harus diambil pada saat pengawasan. Yang pertama itu menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan. Yang kedua itu mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai. Yang ketiga itu membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Dan yang keempat itu melakukan tindakan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian atas pelaksanaan dan tujuan yang telah direncanakan. Dan yang kelima itu menuju dan menganalisa ulang dari semua rencana tersebut. Apabila sudah benar-benar terrealisasi atau tidak, jika ternyata belum, maka perlu dilakukan perbaikan. Nama saya Raihan Mustika akan menjelaskan tentang pengawasan dalam konteks universal. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah tercapai atau ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini di dalamnya mengandung beberapa fasilitas, di antaranya adalah inspeksi, kontrol, dan evaluasi. Berdasarkan dari paparan tersebut, maka sebenarnya ketika membahas tentang pengawasan, maka secara otomatis aktivitas kontrol juga dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini hanya akan dibahas pada masalah pengawasan sebagai fungsi manajemen. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dalam usaha mengendalikan, menilai, dan mengembangkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, tujuan pengawasan. Pada dasarnya, tujuan pengawasan secara tidak langsung dapat dicermati dari batasan pengertian pengawasan tersebut, yakni suatu upaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun secara rinci tentang tujuan dan kegiatan pengawasan dalam sebuah manajemen adalah agar pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan perintah yang telah ditetapkan. Yang kedua, hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan dalam sebuah organisasi terhadap suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebenarnya adalah dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi tercapainya suatu tujuan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan dalam suatu organisasi adalah bagaimana mengubah pola pikir yang bersifat otokratif dan korektif menjadi konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana para pekerja merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang tepat berkembang sendiri, yang dapat berkembang sendiri. Selanjutnya, fungsi utama dari pengawasan yaitu ditunjukkan pada perbaikan dan meningkatkan kualitas untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sweet Vision, bahwa fungsi dari pengawasan adalah untuk mengkoordinasikan semua usaha, melengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman kerja, menstimulu usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis suatu perbaikan pengetahuan dan keterampilan, memberikan wawasan lebih luas dan integrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan kerja. Selanjutnya yaitu proses pengawasan. Secara rinci, proses pengawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan standar. Dalam penentuan standar, proses pengawasan secara tepat memang agak sulit.
Akan tetapi penentuan standar terkait waktu dengan perilaku pegawai harus dilakukan. Di antara standar yang harus ditetapkan dalam melakukan pengawasan adalah standar waktu, yakni berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk dan memberikan layanan jasa tertentu. Standar produktif, yakni jumlah produk dan layanan jasa yang dihasilkan oleh periode waktu tertentu. Yang kedua, evaluasi untuk kerja. Evaluasi untuk kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tahapan pengawasan. Proses pengawasan biasanya dilakukan paling sedikit 5 tahap, yaitu yang pertama penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, yang artinya suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sarana, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar yang lebih khusus, antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan tidak akan berguna apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali. Pelaksanaannya dapat diukur dalam setiap jam, harian, mingguan, serta bulanan. Pengukuran ini dapat digunakan dalam bentuk laporan yang disediakan oleh pekerja yang bertugas saat itu, yang akan dilaporkan kepada atasan, serta dapat dibaca dan dimengerti oleh staf lainnya. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah proses di atas dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah menjalankan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus selama pelaksanaan kegiatan. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaannya, yaitu pengamatan, laporan-laporan lisan maupun tulisan, penyesuaian dengan sistem dan prosedur, inspeksi, pengujian, atau dengan mengambil sampel. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standar ini diperlukan sebagai alat ukur suatu proses pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya suatu proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan, serta diperbaiki di masa mendatang, sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Apabila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk yang dapat diubah dan diperbaiki. Koreksi yang dapat dilakukan dapat berupa mengubah standar mutu, ada kemungkinan standar yang dibuat terlalu tinggi, mengubah pengukuran pelaksanaan, yang terakhir mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai koordinasi dan pengawasan dalam Islam serta referensi dari Quran dan As-Sunnahnya. Koordinasi dalam Islam. Koordinasi yaitu menurut Islam itu upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidam-idamkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Apabila manusia ingin mendapatkan predikat iman secara
iman, maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman telah diupamakan dengan manusia yang ideal, dan sebagai Islam sebagai planning dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia. Maka tercapai tujuan yang mulia memerlukan adanya koordinasi yang baik dan efektif, sehingga akan mencapai kepada tujuan yang ideal. Lalu yang kedua, pengawasan dalam pandangan Islam. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam persepsi syariah, pengawasan paling tidak dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pengawasan berasal dari diri sendiri, dan kedua, pengawasan dari luar. Pengawasan dari diri sendiri yaitu pengawasan yang bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kuat keimanannya yakin bahwa Allah pasti mengawasi semua perilaku hamba-hambanya. Maka ia akan selalu hati-hati ketika ia sendirian. Ia yakin Allah ada di sampingnya ketika ia berdua, ketika ia bertiga. Ia yakin Allah ada di sana. Dan seterusnya. Perlunya pengawasan pada diri sendiri terbangun dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rubi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksaru illa huwa ma'akum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dia yang keempatnya. Tidak ada 5 orang, melainkan dia keenamnya. Tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Al-Mujadalah ayat 7. Lalu yang kedua, pengawasan dari luar sendiri, yaitu pengawasan dari luar diri sini bersangkutan ini adalah untuk lebih efektifnya kegiatan organisasi dalam kehidupan sehari-hari di dunia, dan kenyataannya masih banyak orang yang dikalahkan oleh moral hazardnya. Yang penting sekarang soal di akhirat itu soal nanti, sehingga terjadilah tindakan atau perbuatan yang menyimpang, menyalahgunakan, dan yang sejenisnya yang bertentangan dengan yang seharusnya. Oleh karena itu, pengawasan dari luar diri ini mutlak perlu, dan pengawasan ini dikenal dengan sebutan pengawasan menurut sistem. Referensi Al-Quran dan Sunnah. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata at-tadbir atau pengaturan, yang artinya. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara, yaitu mengatur, yang terdapat dalam firman Quran surat As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbiru amra minas samawati sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfas sanatin mimma ta'udun. Yang artinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan isi kandungan ayat itu dapat diketahui bahwa Allah adalah pengatur alam, al-mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi ini sebaik-baiknya sebagaimana Allah yang mengatur alam raya ini. Lalu yang kedua, dalam Al-Quran, pengawasan bersifat transcendental. Jadi dengan itu muncul inner disiplin atau tertib diri dari dalam. Itulah sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah, kendati pun dalam hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun. Menurut fungsi pengawasan, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat berikut, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 6 dan surat Asy-Syu'ara ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina takhuzu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Dan surat Asy-Syu'ara ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim.
fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidho in alaika illa balag wa inna iza adaqna insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim wa inna insana kafur. Yang artinya, jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan atau risalah, dan sungguh apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Contoh pengawasan dari fungsi manajemen dapat dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut. Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, suatu malam aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Setelah beberapa saat malam lewat, Nabi bangun untuk menunaikan sholat. Beliau melakukan wudhu ringan sekali dengan air yang sedikit, dan kemudian sholat. Maka aku bangun dan berwudhu seperti wudhu. Aku menghampiri beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau memutarku ke arah sebelah kanan dan meneruskan sholatnya sesuai yang dikehendaki Allah. Dari peristiwa yang ditemukan di atas, upaya pengawasan Nabi Muhammad terhadap Ibnu Abbas melakukan kesalahan karena beliau sholat berada di sisi kiri ketika menjadi makmum bersama Rasul. Karena seorang makmum harus berada di sebelah kanan imam. Jika ia sendirian bersama imam, beliau membenarkan kekeliruan Ibnu Abbas dengan dalih umurnya yang masih dini, untuk tetap mengoreksinya dengan mengalihkannya posisinya ke sebelah kanan. Dalam melakukan pengawasan, beliau langsung memberi arahan dan bimbingan yang benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi demi materi telah disampaikan. Sebelumnya, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau prakata yang tidak berkenan di hati. Dari penjelasan materi fungsi koordinasi dan pengawasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi ialah proses pengintegrasian atau memadukan, sinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian tidak akan dapat melihat peran mereka dalam suatu organisasi. Pengawasan juga meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai rencana yang dibuat atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pengawasan bukanlah dasar bagi pemimpin untuk memberikan hukuman pada bawahannya, tetapi pengawasan sebagai dasar bagi pemimpin untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan yang strategis untuk membawa organisasi ke arah yang lebih berkualitas dan lebih baik seperti tujuan yang telah direncanakan. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari fungsi dan koordinasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.